Rahasia hebatnya retorika Kiai Haji Zainuddin MZ. Dari buku ceramah kocak bikin ngakak Dai Sejuta Umat, saya membaca setidaknya ada 4 rahasia kenapa beliau begitu hebat dalam merangkai kata, berani menyampaikan kebenaran, mampu menyampaikan materi ceramah yang berbobot, berisi dan menarik, serta kerap kali mengundang tawa para jamaah. Pertama, masa kecil yang getir. Di buku ini diceritakan bahwa Zainuddin kecil menjadi yatim sejak usia 2 tahun. Sang ibu kemudian menikah lagi, namun sayang ayah sambung beliau pun meninggal dunia saat beliau berusia 5 tahun. Kehidupan Zainuddin kecil sangatlah memprihatinkan. Di usianya yang masih dini, beliau telah dituntut untuk menjadi dewasa. Sejak kelas 1 SD, beliau sudah membantu ibunya menyiapkan dagangan di warung setiap pagi. Ia harus menimba air sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Dari rumahnya, Zainuddin harus berjalan sejauh 2 km tanpa alas kaki, sambil menenteng sabak menuju sekolahnya. Bahkan di usia 9 tahun, Zainuddin kecil telah mampu meringankan beban ibunya dengan menjadi loper koran. Di buku ini banyak sekali cerita perjuangan masa kecil beliau. Intinya dari masa kecil yang penuh perjuangan, Zainuddin kecil memperoleh pelajaran hidup dan juga pengalaman berharga yang tidak diperolehnya di bangku sekolah. Saat itulah Zainuddin kecil belajar untuk lebih peka dengan sesama, tidak mudah menghakimi dan memahami betapa beraneka ragamnya karakter manusia. Semua itu pada akhirnya mengantarkan beliau menjadi mubalik kenamaan yang dekat dengan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, wasiat sang ayah. Di buku ini diceritakan bahwa kakek Zainuddin bermimpi bertemu almarhum ayah Zainuddin yang mengatakan kepadanya bahwa ia meninggalkan sejumlah uang untuk keperluan sekolah Zainuddin di sebuah kitab kuning dalam lemari buku. Tak disangka mimpi tersebut nyata adanya. Sang kakek menemukan beberapa lembar uang dengan secarik kertas terselip dalam sebuah kitab kuning bertuliskan, "Uang ini untuk biaya ngaji anak saya." Bagai kekuatan gaib, wasiat tersebut membangkitkan semangat Zainuddin untuk belajar agama. Ia mengerti bahwa ayahnya menginginkannya menjadi anak yang mengerti ilmu agama dan mampu membaca buku-buku agama berbahasa Arab peninggalan sang ayah. Ia kemudian menuruti nasihat para gurunya untuk mengikuti tes masuk Madrasah Sanawiyah Darul Ma'arif yang diasuh oleh Kiai Haji Idham Khalid dan berhasil masuk diterima di kelas 2 MTS tersebut. Ya, mungkin semangat belajar agama inilah salah satu alasan kenapa beliau mampu menyusun materi ceramah yang bukan sekadar menarik, tapi juga berisi dengan sumber rujukan yang valid dan pasti. Yang ketiga, tukang dongeng muda. Ditulis di buku ini bahwa di asrama, Zainuddin dikenal sebagai remaja yang mudah bergaul. Ia cepat beradaptasi dengan kehidupan pondok dan dengan cepat mampu mengejar ketinggalannya dalam kemampuan berbahasa Arab dan membaca kitab kuning. Di antara kawannya, ia dikenal sebagai si jenius karena kemampuan menghafalnya yang luar biasa. Ya, artinya kemampuan retorika Kiai Haji Zainuddin MZ sudah terlihat sejak dini, ditunjang dengan kecerdasan yang beliau miliki. Dan memang dijelaskan di buku ini, bakatnya dalam berpidato mulai terlihat saat beliau belajar berpidato dalam forum Ta'limul Muhadarah. Akan tetapi, keinginan menjadi juru dakwah sebenarnya sama sekali tidak terbersit dalam pikiran beliau saat itu. Berbarengan dengan meningkatnya kepandaian beliau berbicara di depan umum, akhirnya beliau mulai memperoleh undangan untuk berceramah di lingkungan sekitarnya, hingga suatu saat ia tersadar bahwa menjadi juru dakwah adalah jalan hidupnya. Yang keempat, idola sang da'i. Dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Zainuddin pernah mengungkapkan bahwa ada 4 tokoh yang sangat diidolakan oleh beliau. Mereka yang pertama adalah Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sang orator ulung. Yang kedua, Kiai Haji Idham Khalid, pemimpin NU periode 1952 sampai dengan 1984.
Beliau, Kiai Haji Idham Khalid, juga sangat piawai dalam berceramah. Di buku ini ditulis bahwa Kiai Idham tahu bagaimana menghadapi emosi massa dan mendatangkan empati. Beliau sangat diplomatis, seringkali membuat orang yang marah kepadanya tidak berkutik. Yang ketiga, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal dengan Buya Hamka. Buya Hamka ini selama hidupnya selain dikenal sebagai sastrawan, beliau juga dikenal sebagai ulama, aktivis politik, jurnalis, sekaligus pendidik. Melalui karya-karya Buya Hamka, Zainuddin belajar bagaimana memilih dan memilah diksi yang sesuai, yang kelak kemudian digunakan beliau untuk mencubit namun tidak sakit. Yang keempat, Kiai Haji Syukron Ma'mun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Beliau dikenal sebagai ulama yang berani mengkritik pemerintah Orde Baru. Jika melihat sosok dan sepak terjang daripada tokoh-tokoh yang beliau idolakan, tak heran jika kemudian beliau menjadi seorang penceramah kondang. Dalam diri Kiai Haji Zainuddin, keempat tokoh fenomenal tersebut menyatu dan membentuk figur kuat dari dai sejuta umat. Beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai bakat dan kelebihan dari masing-masing figur di atas dalam kepribadiannya. Lengkapnya silahkan teman-teman baca di buku Ceramah Kocak Bikin Ngakak ini. Selain biografi singkat beliau, buku ini juga menyajikan warisan berharga beliau bagi masyarakat, yaitu ceramah khas beliau yang ringan namun menggigit, serius tapi santai, serius tapi lucu. Sekian.